Saya Nandes, saya bekerja di Fast Beauty Indonesia sebagai produser, yaitu membuat video-video. Jadi pengen sedikit lebih tahu tentang saham nih, gitu. Baik. Mungkin karena bisa jadi profitnya bisa lebih besar. Pilih saham bagaimana? Mulai dari mana? Oh, itu dia justru yang mau saya tanyain. Heeh. Itu apa sih? Saya pernah lihat orang yang main trading. Heeh. Itu ada OctaFX, ada segala macam lah. Oh, gitu. program Iya, aplikasinya. ini saya pengen tahu sebenarnya trading dan saham tuh sama gak sih atau beda? Oh, kalau yang tadi Okta itu kan untuk forex, Ya, kurs untuk forex. mata uang ya. Oke. Jadi jauh lebih bahaya dari saham. Oh gitu. Heeh. Karena pakai hutang, Oh, Jadi dia bergerak 1% aja bisa habis uang. oh iya sih. Tapi ya kalau untungnya ya soalnya 10 kali lipat misalnya. Iya. Tapi saham lebih aman, lebih safe. Oke, dari jangka waktunya sendiri kalau untuk trading dan saham? Jangka waktu, wah itu kalau forex saya sendiri pun jarang main atau hampir tidak pernah main sentuh. Karena kalau berutang, jangka waktunya nggak bisa ditentukan oleh maksudnya kita sendiri. Oh gitu, oke sih. Tapi saham bisa aja jangka panjang, jangka pendek atau jangka menengah. Oh berarti kayak nabung berarti ya? Nabung Kalau saham. iya bisa. Karena kita jual beli perusahaan Iya. kepemilikannya. Oke. Mencoba pertama kali saham apa yang harus saya lakukan? Oh, Pertama kali buka rekening buka rekening. saham. Oke. Nah ini kalau misalkan saya udah punya rekening tidak bisa pakai itu? Rekening mana? Rekening bank atau rekening bank. sekuritas? Oh, Beda ya? beda. Oh, Kalau saham harus datang ke perusahaan sekuritas. Oke. Misalnya Panin Sekuritas, Mirai Aset Sekuritas. Oke. Pernah dengar nggak? Pernah. Nama sekuritas? Pernah. Jadi bisa cari yang terdekat. Oke. Terus datang ke sekuritas, terus saya mau buka rekening saham. Sudah ikutin proses mereka aja. Oh gitu. Oke. Jadi mungkin 2 minggu udah jadi seharusnya. Oke. Kalau saya pernah lihat juga tuh yang saham tapi dalam bentuk aplikasi. Itu apa bedanya dengan yang kalau ini kan langsung ke sekuritasnya. Itu sama aja atau gimana Mas? Oh sama. Nah, ini yang aplikasi. Kita lihat ini. Oke. Jadi mobile juga sama, di smartphone aplikasi ya hanya versi mobile. Oke. Tapi jual beli sahamnya di sini. Nah, ini kan biddingnya kan baik, offernya kan jual. Oke. Banyak pasar ya? Ini pasar. Ya, banyak ya angkanya ya. Ini harga. Oke. Kalau ini volume. Nah, mungkin bisa dijelasin satu-satu nggak apa namanya bid volume ini apa, bid itu apa, offer itu apa gitu. Oke. Kalau bid itu tawar, saya mau beli. Oke. Saya mau beli dengan harga gini. Nah, ini kan 5.250 kan. Oke. Sahamnya kan Astra International. Oke. Nah, kalau offer saya tawarin, saya mau jual dengan harga ini. Berarti yang itu tuh kita atau kita juga, kita kalau order kita masukin pasang antri di sini. Oke. Jadi misalnya sekarang ada yang nawarin saya mau jual 5.275 dengan volume ini. Nah, tapi kalau saya mau langsung beli dengan harga sekarang misalnya yang tawarin, langsung kita pesan dengan harga 5.275. Oke, ini tuh minimum atau? Oh bukan. Harga dikali dengan lembar saham. Oke. Itu yang nilai kita. Misalnya kita punya 10 juta misalnya. Terus harga saham misalnya 5.000. Iya. Ya kan? Oke. Kalau 5.000 10 juta 2.000 ya 2.000 lembar. Iya, Nah, kalau 2.000 lembar di sini unitnya lot kita panggilnya. Kalau lot itu 100 lembar. 100 lembar. Jadi transaksi itu minimum harus 100 lembar. Oh, minimumnya 100. 100 lembar. Berarti 100 dikaliin si
5.000 itu ya. Jadi minimum misalnya harga sekarang 5.000, jadi butuh 500.000. 500.000. Oh, 500.000. Iya. 500.000 itu yang unit yang bisa beli atau jual minimum. Oke, I see. Tapi ini kan karena harganya agak tinggi, 5.000-an. Misalnya harga saham saya favorit Sido Muncul. Sido Muncul yang tolak angin. Wah, lebih murah ya. Lebih murah. Hanya ratusan. Jadi bisa lebih banyak beli lebih banyak. Kalau Bit ini kan harga yang paling tertinggi kan paling atas kan. Oke, 780. Terus paling bawah itu 735. Iya. Nah, kalau 780 berarti dia yang paling antri yang paling pertama karena dia mau beli dengan harga paling mahal kan. Oke. Jadi urutannya dia paling Awal. depan. Oke. Kalau yang mau jual mahal itu antrinya paling belakang. Oke. Jadi dia misalnya saya mau jual tapi saya mau jual langsung, dia buang ke di sini. Jadi harga match di 780. Oke. Mengerti. Ini kan ada selisihnya. Jadi itu, yang ini tuh punya Pak Untung ya? Bukan. Jadi ini semua sorry, order. Maksud saya yang min 25 ini. Oh ini, bukan ini yang terakhir. Kalau kita lihat ini kan campur dagangan itu sampai jam 3, tapi jam 3.15 baru selesai. Nah jadi ini ada yang cancel atau ada yang beli 25 lot. Jadi muncul di sini. Oke. Kelihatan ada rumit, tapi strukturnya simple banget. Jadi cuma pasang harga berapa, tapi seberapa saya mau bayar lebih mahal atau saya jual lebih murah. Nah itu tergantung kemauannya dia bisa sesuaikan. Untuk dapat sahamnya. Oke, pertanyaan lagi nih, Mister. Pak Untung saya. Oke, Pak Untung. Cara pilih perusahaan. Ini takutnya kan kalau kita asal pilih, kalau kita pas lagi beli ternyata dia jatuh turun ya itu apa bedanya dengan judi gitu kan. Ya kalau cara pilih saham di perusahaan Indonesia kan ada indeks namanya. Indeks itu dia menggabungkan beberapa perusahaan di satu keranjang. Jadi indeks itu ada anggota-anggotanya. Kalau kita masuk ke websitenya IDX, di situ tata pasar, ada indeks saham. Nah kalau kita masuk indeks, yang terutama yang paling paling laku itu LQ45. LQ45 itu apa? Namanya LQ itu singkatan dari likuiditas. Jadi ini yang 45 saham terpilih oleh bursa. Dipilihlah oleh bursa 45 saham yang paling likuiditinya paling bagus. Yang paling best lah ya. Jadi kapan saja saya mau jual atau beli pun banyak yang mau jual beli. Jadi gampang dijual belikan. Banyak ya. Dari misalnya BCA, BNI, BRI, Mandiri. S-Hardware juga. S-Hardware ada. Jadi kami sarankan pertama LQ45 itu yang paling aman lah. Paling aman. Karena sekali lagi kapan saja mau jual beli, kapanpun ada yang mau beli, ada yang mau jual. Jadi pasarnya ramai. Jadi aman. Kalau sepi kan saya mau jual pun nggak ada yang mau beli, nggak ada lawan, percuma kan. Jadi dalam 45 anggota ini saya suka yang mana sektornya. Nah itu makanan kah atau perbankan kah atau
farmasi lah atau properti, pertambangan, kayak Astra tadi, mobil. Jadi Pak Nandes kedepannya sukanya industri apa misalnya? Oh, industrinya akan naik atau akan bagus. Dari situlah pilih saham mulai. Oh gitu. Oke. Nah, untuk itu kan udah apa namanya ada 45 perusahaan tadi ya. Iya. Nah, itu tuh tetap kan kita harus tahu nih gimana sih yang cari yang cocok nih untuk saya. Oh, boleh. Gitu. Pendekatan pertama mungkin industri yang Pak Nandes yang ngerti. Misalnya kalau makanan, saya Indomie misalnya. Indomie kan ada ICBP namanya, Indofood Sukses Makmur misalnya. Oh iya. Nah, terus misalnya saya rokok, saya selalu setiap hari saya rokok Sampurna misalnya, ada Sampurna. Jadi jadi yang biasa di kehidupan kita sehari-hari ya. Nah itu kan lebih familiar, lebih kenal kan. Iya. Mulai dari di situ juga boleh karena ngerti industrinya, cara kerjanya, terus penjualannya kelihatannya wah ini lagi rame nih. Saya rokok ini lagi sangat laris manis nih. Oh gitu. Jadi kita harus lihat apa namanya ini kalau misalkan kita pakai yang di kehidupan kita sehari-hari berarti ini akan lebih menguntungkan karena kita akan tahu tentang oh ini ternyata banyak loh jual beli di perusahaan ini gitu ya. Ya, secara kinerja keuangan, omset penjualan pasti akan naik. Itu kan kita bisa tebakkan. Betul. Misalnya Aisyah Hardware, oh sekarang karena lagi pandemi pasti berkurang komponennya misalnya. Ataupun terbalik, banyak orang hanya menganggur di rumah, jadi dia mau renovasi rumah butuh alat-alat makanya belanja misalnya. Nah, berarti harus mempertimbangkan banyak hal ya. Iya, tapi gampang. Biasanya aplikasi itu atau bisa juga di IDX kita selalu lihat kinerja keuangannya di keterbukaan informasi atau laporan keuangan. Oh, bisa lihat ya? Bisa, tapi lebih simpel, lebih gampang itu di aplikasi sudah disediakan. Misalnya tadi kan Ace Hardware, ini putusannya ACES. Nah, di sini sekarang kan bulan Oktober ya. Oktober. Jadi kinerja keuangan itu biasanya per quarter dia umumkan. Per quarter. Jadi yang terakhir itu second quarter adalah sampai bulan Juni. Jadi dia sudah satu quarter tuh, sorry saya potong. Satu quarter tuh berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Jadi quarter pertama itu sampai Maret. Quarter kedua itu sampai Juni. Jadi sekarang kan Oktober, seharusnya September itu resultnya itu kinerja keuangan biasa November baru keluar. Jadi yang kita bisa lihat itu yang terakhir itu yang kuartal kedua sampai kinerja bulan Juni. Ace Hardware dibandingkan dengan tahun 2019 ini kan kita bisa lihat paling atas itu penjualan. Penjualan kemarin tahun lalu sampai bulan Juni itu kan menurun ya? Iya, 3,9 triliun tapi sekarang 3,6 triliun kan. Terus paling bawah juga net profit, maksudnya untung bersihnya pun ya turunnya cukup lumayan. Nah kalau ini mungkin susah untuk dapat timing untuk kapan saya masuk. Karena sekarang trennya kan turun. Asumsi pertama saham akan naik kalau kinerja keuangan akan naik. Tapi misalnya ya, saya contoh Sido muncul. Saya asumsikan kemarin kenapa saya suka saham ini karena tolak angin minum enggak? Ya kan? Minum kalau lagi masuk angin. Ya kan? Terus untuk jaga kesehatan juga kan kadang-kadang minum, tapi nggak mahal. Di Alfamart, Indomaret di mana-mana bisa beli. Herbal misalnya.
karena orang lagi peduli tentang apa kesehatan, saya asumsikan pasti ini penjualan akan naik. Nah, kita lihat sampai bulan Juni kan ya kemarin 1,41 T, sekarang 1,45 T. Untung bersihnya dari 374 miliar jadi 413 miliar. Ya naik. Jadi aman gitu. Jadi harga sahamnya dia pelan-pelan tapi ternaik. Ini kan bulan Juli, Agustus, setelah laporan keuangan sudah keluar. Saya lihat ini perusahaan ini makin bagus nih. Saya beli di sini terus jualnya sekitar bulan September pada saat lagi rame. Itu berarti kalau misalkan kita mau kayak gitu, kita harus lihat perusahaan di itunya ya, apa namanya, dengan selisihnya itu tidak boleh terlalu jauh dan harus trennya naik. Trennya naik. Yang penting trennya naik. Omset sama untung bersihnya kita lihat, ini perusahaan semuanya harusnya naik ya. Jadi itulah kita pilih saham, terus kapan masuk, nah itu. Kalau misalkan timing yang pas buat kita beli atau jual, itu gimana Pak? Misalnya nih hari ini apa namanya, saya mau coba langsung nih gitu. Nah tapi saya takut timingnya nggak pas nih. Nah itu. Itu timing yang kira-kira yang untuk timing yang pas untuk beli itu kayak gimana? Sering ditanyakan. Saya juga bukan ahli. Di Indonesia pun saya belajar dari guru-guru saham Indonesia. Nah, jadi belinya dengan mencicil. Bukan sekali mencicil. Jadi saya kan 10 juta ya. Terus saya dibagi. Biasanya saya dibagi 3. 10 juta dibagi 3. Ya, misalnya. Jadi kalau saya lihat harga sekarang, tapi seandainya saya sudah cek laporan keuangan sudah keluar. Jadi trennya sudah naik nih. Tren laporan keuangan sudah dia membaik, makin bagus. Terus saya lihat grafnya. Graf itu nggak rumit, cuma kita lihat arahnya aja. Ya itu rumit. Saya lihatnya emang rumit. Kita arahnya ini kan flat kan? Ya itu flat. Tapi yang pas itu naik. Flat. Tapi saya asumsikan ini perusahaan pasti akan naik. Karena laporan keuangan sudah bagus. Tapi begitu sudah keluar laporan keuangan, mungkin semua pemain saham kan lihat laporan keuangan kan. Ini saham akan bagus. Beli ya naik. Tapi saya nggak nunggu, langsung pada saat saya cek, saya beli langsung. Tapi sepertiganya yang tadi. Jadi nggak langsung 10 juta itu? Langsung nggak. Tapi saya lihat ini kan saham turun ada 2 faktor. Pertama, sekarang ekonomi tidak bagus, jadi semua saham jatuh. IHSG-nya bukan hanya SIDO, bukan hanya perusahaan tertentu. Kalau makronya, ekonominya jatuh kan semua saham turun, baru saya masuk. Yang tadi sisa sepertiga. Karena itu bukan masalah SIDO sendiri, itu masalah ekonomi. Jadi indeksnya turun, semua saham, anggota sahamnya. Nah, tapi kalau dia turun karena dia ada masalah di dalam perusahaan, news yang berita yang buruk, saya nggak sentuh. Malah saya cari timing untuk jual. Jadi kalau ekonomi semua saham turun, saya beli. Jadi kalau misalkan si perusahaan itu ada permasalahan internal, baru saya nggak beli. Maksudnya malah harus jual. Atau cek lebih detail, lebih teliti, lebih seksama. Ini kayaknya misalnya ownernya dia main-main nih perusahaannya. Jadi kalau gini saya jual deh. Gitu. Oke. Terus satu lagi Pak, ini kan saya lihat grafiknya nih. Ini kan ada yang flat, ada yang lurus, tapi pas di atas ini ada yang pas turun juga. Nah itu tuh gimana tuh Pak?
Oh, mekanismenya. Iya, nanti kan ini misalkan pas lagi naik, Iya. terus saya beli gitu. Tapi ternyata nanti turun. Ah. Itu biar menyiasati Hmm. biar nggak kayak gitu tuh gimana? Kalau trader, dia kan full time di depan monitor bisa kan, bisa standby. Oke. Ya, kalau dia mau turun gitu, dia bisa banting kan. Iya. Tapi kalau kita definisikan kita sendiri, kita ada kerjaan yang utama, ini cuma hobi. Iya. Jadi kalau saham naik ya saya jual. Biasanya konsepnya gitu. Jadi tadi saya beli di harga misalnya setelah saya cek laporan keuangan, terus saya kan belinya cuma sepertiga kan. Tapi tiba-tiba dia terlalu naik tajam. Padahal masih ada sisa 2/3 kan. Iya, betul. Walaupun ada sisanya, saya sudah mulai jual. Oh gitu. Karena ini di bawah itu volume. Seberapa ramainya pasar sekarang, itu yang tinggi. Oke. Nah, Tadi tuh sebenarnya saya pengen nanya ini tuh apa? yang di bawah itu volume. Jadi orang yang transaksi, jual belinya. jumlah transaksinya. Oke. Jadi gini, kalau trader ini gambar yang ada artinya. Jadi Oke. ini saham yang arah ini maksudnya auto reject atas. Oke. Namanya sekarang sudah mentok harganya, naik mentok, nggak bisa sehari lebih dari 30%, 25%. Ada ketentuannya di pasar saham. Oke. Jadi naik tajam. Jadi semua orang ikut-ikutan. Jadi semua orang ikut langsung beli. Iya, beli. Tapi ini mindsetnya trader untuk hari ini saya beli, besok langsung untung saya cuan. Nah itu. Oke. Tapi berisiko. Nah tapi yang kiri saham berpotensi besar, tapi harga masih murah. Kalau investor cari yang ini, yang sepi. Jadi kita masuk pada saat sepi, terus pada saat ramai kita jual. Nah ini yang tadi, ini kan volumenya tinggi kan. Saya jual waktu mereka naik tajam. Oke, ya, sedikit paham. Yang ini tadi gambarnya ini, yang ini BRI Syariah. Kemarin dia sehari 25% naik, hari kemudian 25% naik lagi. Karena ada pengumuman Bank Syariah BUMN akan di merger, akan digabungkan. Oke. Nah, berarti kita harus sering-sering lihat berita ya. Nah, tapi kan kita kalau ikut berita itu bisa kita meleset atau kita miss. Jadi timingnya nggak tepat, karena ini kalau kita belinya hari ketiga begitu naik langsung anjlok, langsung ruginya banyak. Jadi amannya ya misalnya Calve farmasi, saya belinya misalnya waktu bulan Juni masih flat, tapi begitu lagi rame sekarang ya naik, karena rame saya mulai jual. Oke. Terus ini balik lagi tadi saham dan trading. Itu kan kalau saya lihat teman saya ada yang trading itu ada waktunya sejam 2 jam atau berapa menit lah gitu kan. Nah tapi kalau saham ini gimana nih? Dia pada saat kita maksudnya ada jangka waktunya nggak? Jangka waktunya seperti trader kah atau bisa lebih panjang atau lebih? Nah itu bisa tentukan sendiri. Cuman sarankan kalau seperti kita yang punya pekerjaan utama, jangan sehari atau 2 hari harus pantau terus itu di depan monitor. Jadi kita misalnya target saya misalnya sudah untung 10%, 20%, jual. Walaupun setelah saya jual naik nggak apa-apa, itu bukan buat saya. Oke, yang penting berarti itu kemauan kita, maksudnya terserah kita mau jualnya kapan. Ya, gitu ya. Jadi misalnya saya beli hari ini, terus selama 1 bulan nggak naik nih, tapi nggak turun banyak juga. Tapi bulan depan, misalnya setelah laporan keuangan keluar, saya lihat, ini bagus nih hasilnya.
Oh, Terus udah mulai naik nih, udah rame, untungan saya udah 10% lebih, saya udah puas lah, jual, boleh aja. Kita saling bantu untuk maju bersama. Oke, thank you. Itu nih saya belajar banyak nih tentang saham. Sama-sama cara Ekon, kita saling membantu. Terima kasih banyak. Terima kasih.